Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Batam TV. Bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program Dialog Khusus dalam peringatan Isra Mi'raj bertepatan dengan 27 Januari 2025 atau 27 Rajab 1446 Hijriah. Dan hari ini kita memperingati dan mengenang satu peristiwa besar untuk umat Islam di seluruh dunia, yaitu Isra Mi'raj. Dan untuk diketahui pemirsa, Isra Mi'raj ini berasal dari kata Al-Isra wal Mi'raj yang merupakan bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja, di mana kejadian ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam. Karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Beberapa penggambaran tentang kejadian ini dapat dilihat di surat ke-17 di Al-Quran, yaitu surat Al-Isra. Dan menurut tradisi, perjalanan ini dikaitkan dengan Lailat Al-Mi'raj sebagai salah satu tanggal penting dalam kalender Islam. Nah, pemirsa, lalu seperti apa hikmah dari perjalanan ini? Langsung kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Suyono MAG, yang merupakan Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam. Dengan tema sholat sebagai inti Isra Mi'raj, menghidupkan spirit ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita sapa Bapak Siono atau Ustadz Siono ya Pak ya? Ya, siap. Pak Ustadz, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat-sehat selalu, bisa berjumpa dengan Bang Herman dan juga kepada pemirsa Batam TV dimanapun berada. Baik. Yang mendengar dan melihat tayangan saat ini. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya hari ini Pak. Sama-sama. Untuk bertemu pemirsa di rumah. Dan kita akan berbincang mengenai Isra Mi'raj yang kita peringati hari ini Pak. Ya. Dan sebelum kita mungkin sesuai tema Pak, menghidupkan spirit ibadah dalam kehidupan sehari-hari, inti dari Isra Mi'raj sendiri Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini, dan bagaimana kondisi kota Mekah saat itu dan kehidupan Nabi Muhammad seperti apa gitu. Oke, silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, sholawat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tema kita tentang Isra Mi'raj, Bang Hirman, ini memang menjadi sebuah tradisi tahunan kita, di mana hampir seluruh umat Islam ya di penjuru dunia itu memperingati peristiwa ini. Kenapa? Karena memang peristiwa itu sangat bersejarah, bersejarah bagi peradaban umat manusia, ya, dan bersejarah bagi khususnya kita sebagai orang Islam. Disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu sholat yang 5 kali sehari semalam. Jadi diceritakan dalam Al-Quran itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebuah dasar legasi kita, bahwasanya Isra Mi'raj itu memang itu adalah kehendak Allah, jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 1, Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi di sini dijelaskan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi pada satu malam, jadi Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke
Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya linuriyahu min ayatina, yakni tujuan Allah itu untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Innahu huwas-samiul basir, sesungguhnya Dia Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, jadi dalam ayat ini jelas ya, kita bicara sedikit kronologi tentang Isra Mi'raj ya Bang Iman ya. Jadi peristiwa yang sangat menakjubkan ya, peristiwa yang memulakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau Nabi Muhammad SAW itu dilatar belakangi oleh sebuah yang peristiwa yang spesifik, itu adalah hilangnya 2 orang penopang dakwah beliau. Yang pertama istri beliau yang tercinta Siti Khadijah. Ya, beliau adalah seorang istri yang memiliki power ya di dalam kehidupan bangsa Arab, dan itulah beliau mendapatkan dukungan kuat daripada sang istri untuk berdakwah itu. Yang kedua, paman beliau Abu Thalib. Beliau juga seorang yang gigih ya, membela beliau dalam menyampaikan dakwah-dakwah kepada kaum kafir Quraisy. Nah, jadi pasca kepergian 2 beliau inilah ya, Siti Khadijah dan juga paman beliau Abu Thalib ya, yang makanya tahun ini disebut dalam peristiwa Islam itu, dalam sejarah disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Jadi karena memang coba kita tarik ke diri kita, ketika orang dekat-dekat kita ya, itu tiada. Kita kehilangan orang dekat dan itu sudah tidak ada lagi, pasti kita merasakan ada yang hilang. Karena selama ini mungkin barangkali sebagai penopang hidup kita. Nah, kita melihat peristiwa ini, Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, secara manusiawi membutuhkan orang-orang yang memang punya power untuk mendukung dakwah-dakwah beliau kepada umat manusia. Nah, maka kalau kita baca-baca sejarah dalam Islam itu, bahwa di antara hikmah daripada Isra Mi'raj adalah bahwa Nabi Muhammad itu diberikan kekuatan, kekuatan spiritual. Atau menghibur beliau gitu Pak? Menghibur beliau, karena memang kebahagiaan yang tertinggi adalah kebahagiaan spiritual, kan begitu. Jadi dalam kita siapapun, apalagi Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tekanan ya, mendapatkan intimidasi yang sangat dahsyat saat itu kan, dakwah beliau itu kan diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu. Perintahnya demikian, ya, sembunyi-sembunyi, sehingga butuh strategi dan lain-lain. Nah, di tengah dibutuhkannya kekuatan-kekuatan penopang, diantaranya adalah istri beliau dan juga paman beliau yang sudah berpulang, maka Allah ya memberikan sugesti, ya, memberikan motivasi melalui peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, jadi dengan demikian Nabi Muhammad SAW menghadapi setelah Isra Mi'raj optimisme baru. Optimisme baru, walaupun kisah Isra Mi'raj sendiri itu oleh berbagai kalangan saat itu menjadi perdebatan dan kontroversi. Benar enggak ya? Nah, gitu ya? Benar enggak sih? Benar enggak sih? Bahkan ada orang yang sudah masuk Islam gara-gara peristiwa itu. Kalau saya baca dalam tarikh, misalnya Siratul Mustafa, itu justru ada sebagian muslimin yang keluar lagi. Karena nggak yakin, kok nggak masuk akal konteks saat itu ya. Konteks saat itu, ya. Kalaupun ditarik konteks sekarang, saya kira orang tidak akan terkaget-kaget ya. Orang memang kalau kita lihat saat itu kacamata peradaban saat itu, kalau Mekah ke mana? Palestina ya, ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya itu kan butuh waktu 2 bulan. Mungkin naik unta gitu. Naik unta 2 bulan. Nah, sementara beliau Nabi itu lailan pada 1 malam, itu pun nggak full 1 malam kan, cuma beberapa saat aja di malam itu. Makanya orang-orang pada umumnya yang sudah Islam saja keluar dari Islam. Nah, kecuali orang tertentu seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau bertanya dulu. Bertanya adalah, kalau saya lihat dalam riwayatnya itu, coba ceritakan bagaimana bentuknya Masjidil Aqsa. Beliau, karena Abu Bakar itu dalam sejarah saya baca itu sudah tahu, sudah pernah ke sana. Sudah pernah ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi Nabi yang belum pernah ke sana menyampaikan, loh bentuknya seperti ini. Tergambar semuanya. Detail ya Pak ya. Detail. Ya kalau konteks sekarang sih kan Google Map bisa. Kan? Nah, tapi konteks saat itu ya, sebenarnya kalau kita lihat kacamata sekarang, sangat peristiwa Isra Mi'raj ini sangat logis. Sangat logis sekali Bang Herman ya. Apalagi di situ
asrof, Allah itu memperjalankan hambanya. Yang berjalan itu bukan Rasulullah, tapi Allah memperjalankan. Dengan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dengan bersandaraan dengan kendaraan buruk itu. Seperti kita semut nebeng di baju kita. Ya, kemarin ya. Semut nebeng di baju kita. Kemanapun kita pergi, mau ke Jogja, Jakarta, semut pun ikut. Gampang. Logika awam demikian. Belum logika ilmu pengetahuan. Ya. Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Kekuatan cahaya, kecepatannya berapa? 3.600 km per detik. Cahaya paling cepat ya, Pak. Coba koreksi kalau salah ya. Sekian. Jadi ya sangat mudah saja. Allah memperjalankan Nabi dengan malaikat Jibril cepat sekilat dalam waktu yang beberapa saat sampai. Apalagi kacamata sekarang naik pesawat. Abang sampai ke Turki berapa jam? Abang ke Madinah saya berapa jam? Itu beda benua. Iya, beda benua itu. Ya, jadi kalau lihat kacamata sekarang sangat logis sekali. Ya, kalau Nabi Sulaiman kita tarik ke konteks Nabi, itu kan mukjizatnya apa? Berjalan seperti angin. Setengah hari seperti 1 bulan, setengah sore seperti 1 bulan. Ya sekarang kan dengan pesawat kan cepat sekali loh. Kecepatan demikian. Jadi Isra Mi'raj yang diawali dari sebuah kesedihan, nah disitulah Isra Mi'raj Rasulullah mendapatkan motivasi secara spiritual, ya spiritual. Nah, jadi di tengah-tengah kegalauan beliau secara manusiawi kemudian dapat dukungan sehingga tetap berlanjut mendakwakan Islam sebagai Nabi dan Rasul pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengantar singkatnya demikian, Bang. Coba kita lanjutkan kembali dari sisi lainnya. Tapi pada saat Pak terjadinya peristiwa Islam itu usia Nabi berapa? Nabi jadi coba nanti kita dicek dalam konteks sejarahnya. Yang pasti dalam waktu itu sudah beliau mendapatkan sebuah wahyu, jadi wahyu untuk menerima kewajiban sholat, berarti sudah usia kematangan, kan begitu. Dalam konteks itu kita lihat dalam riwayat, ya, dalam riwayat hadis yang cukup panjang yang dikutip dalam tafsir Jalalain misalnya itu dalam kisah Isra Mi'raj, jadi menunjukkan kematangan beliau, ya, kematangan beliau bahwa dari sekian banyak peristiwa itu, ya, peristiwa spiritual tentunya ya. Di samping yang beliau lihat itu usia apa faktual dia lihat perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu kisah-kisah yang ada di lapangan, misalnya beliau melihat sekelompok kabilah, warna untanya apa, ya, itu tahu beliau. Tahu. Jadi kan itu melihat kasat nyata. Memang betul-betul berjalan seperti kita berjalan naik motor, seperti kita naik pesawat. Mungkin kalau sekarang kalau kita lihat video gitu ya, langsung seperti, gitu ya, depan mata. Langsung melewati, betul-betul melewati. Dan ini adalah berbagai macam kelebihan yang Allah berikan kepada beliau ketika Isra Mi'raj. Belum lagi kisah-kisah spiritual yang Allah berikan, bahkan beliau mendapatkan wahyu sholat itu. Jadi menunjukkan beliau sebagai Nabi dan Rasul sudah mendapatkan usia kematangan di situ. Kematangan beliau tentu mendapatkan beberapa kisah-kisah yang sangat inspiratif dan spiritual tentunya. Di situ ketemu dengan Nabi Ibrahim, ketemu dengan ruhnya Nabi Musa, ketemu dengan ruhnya Nabi Isa, Nabi Harun dan lain-lain. Jadi di alam yang barangkali sangat spiritual sekali ya, maka dari Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha itu kan tempat yang sangat jauh ya, bagi jangkauan fakta mata kita. Betul, katanya langit ke-7 ya Pak ya? Ya begitulah kira-kira. Jadi artinya usia kematangan beliau sudah sangat matang sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendesain beliau sebagai orang pilihan yang memang bisa menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nah, lalu Pak, apa makna utama dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Mungkin lebih terkait pada kewajiban sholat bagi kita umat Islam. Benar. Jadi dari sekian banyak peristiwa-peristiwa spiritual itu ya, bahwa ada dialog khusus ya beliau dengan Nabi Musa alaihissalam. Dalam riwayat itu yang sangat terkenal ya. Ketika beliau menghadap Allah mendapatkan wahyu sholat 50 kali sehari semalam. Khamsina fi kulli yaumin wa lailatin. Dalam riwayat dikatakan demikian. Jadi 50 kali sehari semalam. Kemudian beliau menghadap Nabi Musa bertemu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini berkaitan dengan salah satu hikmah Isra Mi'raj ya, satu titik tentang sholat tadi. Maksudnya minta pertimbangan Nabi Musa. Pertimbangan. Gitu. Ya, jadi ada pertimbangan. Ya Muhammad irji ila robbi, kata Nabi Musa. Kembali kepada Tuhanmu. Ya, kembali kepada Tuhanmu. Ya.
Fa'as alhu takfif, kata Nabi Musa, mintalah keringanan. Nah itu tidak keringanan. Jadi kemudian fa inna ummataka la tutiqul dzalika, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan 50 kali itu. Jadi karena memang ya dari sisi fisik kan umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil ya. Kecil beda dengan umat terdahulu ya. Jadi apa yang disampaikan Nabi Musa itu betul-betul inspiratif sekali ya, dialog secara spiritual ya, dialog secara spiritual. Maka Rasulullah berjumpa dengan menghadap Allah lagi, minta keringanan, dipotong akhirnya khomsan 5 sampai ke 5 kali bolak-balik gitu. Iya, sampai ke 5-nya 5 kali sehari semalam masih menghadap Nabi Musa lagi. Apa kata Nabi Musa? Irji Muhammad ila rabbik, irji ila rabbik, kembali kepada Tuhanmu. Fa'as ahlu takfif lagi, minta keringanan lagi. Tapi udah dipotong 5 gitu Pak. Oh, tinggal 5 aja. Tinggal 5. Itu aja. Jadi fa inna ummataka la tutiqul dzalika, karena umatmu tidak akan mampu itu, kata Nabi Musa. Kata Rasulullah, ya jawabnya dalam riwayat itu istahya itu, aku malu kepada Allah. Jadi dikatakan dalam riwayat ini meskipun yang kita lakukan itu 5 kali sehari semalam. Ya, tetapi pahalanya itu seimbang dengan 50 kali. 50 kali. Jadi itulah salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek, tapi banyak keutamaan, termasuk sholat ini 5 kali seimbang dengan 50 kali. Nah, kalau kita bandingkan umat terdahulu, umur Nabi Adam itu kan panjang, umur Nabi Nuh itu berapa? Hampir 1000 tahun ya. Falabisa fihim alfasanatin ila khamsina aman, 50 tahun. Nah, kemudian tinggi Nabi Adam berapa? Situna dhiro'an. 30 hasta ya katanya, ya, 60 hasta atau 30 meter. 30 meter kalau sekarang. Ya. Makanya kalau kita lihat penemuan-penemuan fosil seperti dinosaurus itu ada yang panjang 50 meter, tinggi 5 meter. Ya wajar karena manusia waktu itu ya juga besar-besar. Nah, kalau kita kan tinggal umur 60, 65, 70, 80, kurang lebih 100 itu udah paling hebat. Kan begitu. Nah, di samping badan kita kecil-kecil, ya kan? Nah, tetapi banyak kelebihan di situ. Banyak kelebihan. Keringanan itu juga banyak dikasih. Keringanan banyak. Dan juga kelebihannya seimbang dengan yang berat-berat tadi. Misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Sama dengan 5 waktu, sama dengan 50 waktu. Nah, jadi salah satu hikmah yang barangkali nanti bisa kaji terus ya, adalah standing kita dari sholat ini ya. Sholat diawali bahwa 5 kali sebanding dengan 50 kali. Artinya kita sebagai umat Nabi Muhammad ini harus bangga ya Pak, karena banyak bonus nih Pak. Ya banyak bonus, kita bersyukur ya, bersyukur karena memang banyak Allah berikan keringanan dan bahkan berikan fadilah-fadilah yang besar. Apalagi ada bulan Ramadan, ya itu juga merupakan sayyidus suhur ya kan, sebagai bulan yang penghulu daripada semua bulan. Ada hari Jumat penghulu hari. Nah, termasuk sholat ini 5 kali sebanding dengan 50 kali. Ini jadi bagian daripada apa yang menjadi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bahwa sekian banyak peristiwa-peristiwa yang Allah tunjukkan tadi adalah sholat yang 5 waktu itu. Nah, jadi bicara Isra Mi'raj ya bicara sholat. Walaupun ada pesan-pesan yang lain. Misalnya di situ Rasulullah itu dalam riwayat ya, melihat peristiwa-peristiwa spiritual. Ada orang yang moncongnya seperti moncong unta, ya, kemudian menelan apinya dikeluarkan lagi dari mohon maaf dari pantat dia. Apa itu? Jadi diskusi dengan malaikat Jibril, mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ada orang yang suka laki-laki, ya, ini kisah-kisah simbolik yang barangkali banyak hikmah selain sholat tadi, ya kan? Ada laki-laki yang di situ ada 2 daging disuguhkan, 1 daging segar, daging busuk, tapi memilih daging yang busuk. Kata malaikat Jibril, mereka adalah laki-laki yang menjauhi dari istrinya yang halal, tapi justru mencari yang haram. Ya. Dan masih banyak lagi suka jajan, dan bahwa itu peristiwa-peristiwa yang simbolik yang merupakan bagian daripada peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, dan banyak sekali hal-hal itu ya. Ketika Rasulullah disuguhi dua gelas, ya Pak? 1 gelas minuman susu, 1 gelas minuman arak. Nah,
Nabi Muhammad ngambil yang susu, artinya jadi itu simbol yang barangkali bisa diambil sebuah kesimpulan dalam kehidupan. Jadi selain sholat yang banyak peristiwa-peristiwa yang lain, dan itu ditunjukkan oleh Allah dalam peristiwa itu, peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat spiritual, yang sakral bagi kita semua. Saya kira itu berkaitan dengan awal perjumpaan kita pada di peristiwa Isra Mi'raj. Nabi juga dikasih pilihan ya, suruh milih ini. Iya, betul. Dan itu jadi hikmah buat kehidupan kita juga, Pak. Iya, barangkali menjadi irsyad ya, jadi petunjuk bagi kita semua bahwasanya pesan Isra Mi'raj itu Nabi memberikan sebuah pelajaran juga di situ, bimbingan-bimbingan yang disampaikan kepada umatnya. Dan mungkin saya pernah dengar Pak, Nabi juga melihat wanita tua, tapi makin tua makin cantik gitu. Jadi katanya melihat dunia gitu. Ya, yang pasti banyak riwayat terkait itu ya. Banyak riwayat tentang itu ya. Banyak sekali banyak riwayat yang bicara tentang apa yang dijumpai beliau dalam kisah Isra Mi'raj itu sendiri. Ada orang yang berjalan dengan perutnya, ada juga kan. Kenapa dia berjalan dengan perut? Ternyata dia pemakan riba. Jadi pesan-pesannya banyak sekali. Bukan hanya sholat sebenarnya. Jadi sholat itu yang paling besar. Karena apa? Dengan peristiwa itu ya, dari berbagai peristiwa tadi tentang larangan riba, larangan zina, kemudian larangan yang lain, itu sholat menjadi sebuah ibadah yang terlembagakan. Ya, ibadah yang terlembagakan dalam kehidupan kita. Jadi Isra Mi'raj identik dengan sholat, walaupun banyak yang lain. Tapi yang paling besar di sini adalah peristiwa tentang wahyu sholat kepada kita, sehingga saya katakan tadi, sholat sudah terlembagakan sebagai kewajiban kita sehari-hari, identik dengan keseharian kita. Jadi tak lepas daripada sholat itu sendiri kan, sehari semalam 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan itu melekat dalam kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu. Dan mungkin kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah dengan adanya sholat, Pak ya. Ya, jadi sholat sebagai bentuk, kalau boleh saya bahasakan itu direct experiential. Ya. Pengalaman langsung menghadap Allah, ya, pengalaman langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwasanya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, sabar dan sholat. Dan sesungguhnya itu berat bagi manusia, tetapi ilal khashiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Ya, orang khusyuk itu siapa? Jadi orang-orang yang alladzina yazunnuna ya mulaku rabbihim. Jadi orang yang mengira ya, merasa bertemu dengan Tuhannya. Jadi ayat berikutnya itu mengatakan khusyuk itu adalah orang-orang yang merasa berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika sholat itu adalah dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kita kan minta langsung, ya, secara langsung kepada Allah. Jadi tidak ada lagi perantara siapa gitu, lagi coba? Ya, perantara lagi siapa lagi? Tidak ada. Kita langsung berdialog dengan Allah. Jadi makanya Isra Mi'raj itu sangat teridentik dengan yang namanya sholat kita, sholat kita. Maka setiap bulan Rajab ini ya sholat menjadi tema yang sangat masif ya, karena memang pasti bicara sholat, bicara Isra Mi'raj. Demikian saya kira. Baik, Pak Ustadz Siono, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait Isra Mi'raj hari ini. Dan sahabat Tam TV jangan kemana-mana karena dialog khusus Isra Mi'raj kali ini akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang
setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi, inspirasi Kepri. Ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Property, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Property, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Property setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog spesial Isra Mi'raj 27 Januari 2025 yang bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Dan kita masih mengangkat tema terkait sholat sebagai inti Isra Mi'raj, menghidupkan spirit ibadah dalam kehidupan sehari-hari bersama Bapak Ustadz Siono yang merupakan Ketua Umum PMB Kota Batam. Dan Pak Siono, kita masuk di segmen kedua. Ya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai sholat 5 waktu, gimana dalam peristiwa Isra Mi'raj intinya sholat 5 waktu, Pak. Ya. Nah, sering disebut sholat merupakan tiang agama, Pak. Ini seperti apa penjelasannya, Pak? Ya. Gitu. Jadi riwayat yang terkenal itu as-sholatu imaduddin, ya, bahwasanya sholat itu adalah tiang agama. Faman angkomaha fakot akumatin, faman tarokaha fakot hadamatin. Siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan tiang agama. Tiang diidentikan dengan sholat, kokoh gitu, Pak, ya? Kokoh. Dan siapa yang meninggalkan sholat berarti dia hadamatin, mendustakan agama, merobohkan agama. Jadi memang sholat, kenapa dikatakan sholat tiang agama? Karena memang kalau kita tarik kepada fondasi pokok agama Islam yang 5 rukun Islam, orang bilang itu diantaranya ada sholat itu sendiri, ya. Syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Itu adalah merupakan arkanul Islam yang merupakan tiang pokok daripada agama itu sendiri. Jadi kenapa kalau kita akselerasi daripada makna sebagai tiang agama? Karena memang ya sholat itu sebagai bentuk direct experiential tadi, yaitu hubungan langsung kepada Allah, ya. Dialog kita kepada Allah yang akan menjadi sebuah motivator ataupun sebagai penjaga akhlak kita dalam kehidupan. Nah, begitu. Jadi ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, ya, perbuatan keji dan munkar. Jadi kenapa dikatakan tiang agama? Karena sholat itu dalam sehari 5 kali tadi, ya, berulang kita 5 kali tadi, belum lagi sholat yang lain, ya. Jadi itu sebagai kontrol kehidupan kita. Baik. Nah, kalau kita makna akselerasi lebih jauh lagi, sebagai pengontrol kehidupan kita, ya kan? Misalnya duhur, habis duhur beraktivitas kembali, lupa kepada Allah, diingatkan lagi.
Ya, kan setiap saat diingatkan lagi. Datang asar, diingatkan lagi, aktivitas lagi. Datang lagi maghrib, lupa lagi umpama manusia ini kan Gampang lupa. Manusia ini kan fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Ya kadang-kadang kiri, kadang-kadang ke kanan, kadang takwa, kadang fujur, kan begitu. Namanya juga sifat manusia itu kan labil. Beda dengan malaikat yang statis ya. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar, kalau malaikat. Nah, sementara manusia ini labil. Itu tadi. Kadang yamin, kanan, kadang yasar, kadang yasir, kemudian kiri. Kadang pikirannya ke surga, kadang-kadang ke neraka. Makanya satu perbuatan kadang-kadang ya, kalau manusia tidak sadar ya, bisa ke surga, bisa terpeleset ke neraka. Sebagai contoh misal, dalam riwayat yang cukup panjang ya, berpanjang terkait dengan makna keikhlasan, ini larinya kepada sholat sebagai tiang agama tadi ya. Jadi dalam riwayat itu disampaikan bahwa ada seorang ahli Quran ya, yang seharusnya kan secara logika dia masuk surga, tetapi terpeleset ke neraka. Karena apa? Faktor itu tadi, hati sudah tergoyangkan oleh setan itu. Ada ria di situ. Ada ria di situ, maka tergelincirlah ke neraka. Seharusnya dia kan masuk surga. Jadi antara ikhlas dan ria, ikhlas surga dan neraka itu kadang menghimpit di antara dua kehidupan kita. Ada seorang mujahid, seorang pahlawan yang seharusnya akan di surga dia, tapi karena sudah tergoyang imannya tadi, dia lari terpeleset ke neraka. Sama dengan orang yang dermawan, yang semestinya dia mendapatkan surga, karena ikhlasnya tergantikan dengan ria anas, maka dia masuk neraka. Jadi kaitannya adalah bahwa sholat sebagai tameng kita, karena memang setan menggoda kita itu min baini aidihim, dari depan mereka, segala sisi, wa min khalfihim, kata Al-Quran, dari belakang mereka ya, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Siapapun kita akan diintip oleh setan ini, ya kan? Bahkan riwayat itu kan ketika mendengar azan setan lari, dan riwayat ketika sudah selesai dia datang lagi. Makanya ketika berjamaah suruh rapat, jangan ada peluang setan berada di tengah-tengah kita. Jangan dikasih space lah ya. Space sedikit pun, jarak secara simbolik loh. Benar. Jadi dalam konteks ini adalah karena manusia labil, ya, karena manusia labil. Bahkan seorang alim, ya, dia pun juga di setan yang datang sekelas orang alim juga, kan begitu. Jadi sesuaikan dengan ini intelijennya juga kuat. Kalau yang digoda ini mungkin dokter, ya, ketua PMB lagi, ya, yang datang juga sekelas itu. Jadi bisa dibilang makin kuat iman seseorang itu cobaannya makin banyak. Seperti gitu, semakin tinggi pohon menjulang kuat, semakin juga angin menerpa kita. Gitu. Makanya fungsi sholat itu kalau kita kaitkan, kalau kita ambil akselerasinya bahwa sehari 5 kali minimal itu, minimal. Masa iya sih 5 kali sehari masih lupa kepada Allah? Kan begitu saya katakan tadi, duhur, aktivitas lagi. Datang asar, diingatkan lagi, tidur. Bangun, diingatkan lagi. Seharusnya kan dalam konteks ini, jadi peluang setan untuk menggoda kita itu mempersempit jalan setan. Karena dikatakan dalam Al-Quran, wala dzikrullahi akbar. Sholat itu, sungguh sholat adalah dzikir yang paling besar. Jadi sebesar-besar dzikir, dzikir adalah sholat, Bang. Sholat yang dzikir paling besar di antara semua dzikir itu. Karena apa? Bicara dzikir dengan Al-Quran, sholat ada Al-Qurannya, bahkan wajib ketika baca Al-Fatihah. Bicara sholawat, ada sholawat ketika tasyahud. Bicara tasbih, ada ketika sujud. Bicara takbir, Allahu Akbar, ada Allahu Akbar di situ. Berapa kali lagi ya? Berapa kali lagi ya? Jadi semua bacaan terangkum dalam sholat, walal dzikrul akbar. Bahkan satu paketnya itu sholat. Satu paket lengkap, ya. Paket lengkap diikuti dengan gerakan fisik. Ya kan? Sholat itu kan bukan hanya latih fisik sekali. Jadi artinya bukan teori aja, langsung praktek kok ya. Praktek dua-duanya. Jadi fisiknya iya, ruhnya iya, lisannya iya. Maka sholat dikatakan wal dzikrul akbar. Ya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian buat. Jadi ketika sudah sholat, diingatkan terus sebagai dzikir yang paling besar, dan kita meyakini Allah melihat kita dimanapun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, apa yang kau lakukan, dalam Al-Ankabut 45. Jadi
Kenapa demikian? Sholat dikatakan sebagai tiang agama. Karena dengan sholat itu bisa seharusnya dan semestinya bisa menjadi kontrol dalam kehidupan kita. Makanya wasta'inu bis-shabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in, sholat itu. Ya. Jadi apalagi ketika sholat sebagai ibadah yang lain itu kan diawali dengan niat karena Allah. Yeah. Bahkan ada bacaan ya misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, matiku karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kan kepasrahan yang paling tinggi. Ya. Masa iya sih, masa sehari 5 kali begitu dekatnya dengan Tuhan, berdialog langsung, mohon langsung. Ya namanya setan juga pinter ya kan. Yuwas bisu fisu durinas minal jinati wanas, kan begitu. Segala cara untuk mengwiswaskan manusia ya. Bahkan dari jin dan manusia. Ya kan begitu. Yuwas bisu fisu durinas minal jinati wanas. Kadang disibukkan dengan kesibukan lain nih Pak gitu. Tiba-tiba udah masuk waktu sholat gitu. Itu gimana? Jadi artinya di dalam konteks agama kan jelas Al-Quran mengatakan inna sholata kanas alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan oleh Allah bagi orang mukmin yang sudah ditetapkan waktunya, kitabam mauquta. Zuhur sudah waktunya sudah jelas, asar sudah jelas, maghrib sudah jelas, isya sudah jelas, subuh pun sudah jelas. Jadi berkaitan dengan ini Rasul mengatakan ayul kasbi afdhali. Ya. Amalan apa yang paling utama? Di antaranya adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Dan kita mungkin udah tahu waktunya ini kan? Waktunya sudah jelas ini. Gitu. Sudah dari sekian. Ya, cuman ada waktu utama dan waktu yang barangkali di bawahnya itu ya kan. Yang pasti jangan keluar dari itu. Dianjurkan lagi sedapat mungkin, bahkan itu termasuk jumhur mengatakan sunatun muakkadatun yang dianjurkan. Itu di samping mereka waktu yang utama dan juga utamanya lagi adalah berjamaah. Jadi artinya konteksnya sholat tiang agama tadi. Mewujudkan sholat tiang agama kan berbagai faktor dan indikator yang harus kita sampaikan di sini. Faktor sebagai pengingat, bahkan tadi ada waktu utama, mungkin di awal waktu paling utama, walaupun boleh juga di akhir waktu boleh kan, boleh juga. Tetapi yang pasti jangan keluar dari koridor itu secara syariat. Nah, juga demikian berjamaah. Berjamaah, apalagi berjamaah ada aspek motivasi dari Rasulullah itu tafdulu ala sholatil fardhi bisabain wa isrina darajah. Jadi 27 derajat daripada sholat sendirian. Keutamaannya ketika sholat bicara sholat ini ya, sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah memang anjurannya adalah nawiru buyatakum bi sholati wa qiraatil Quran. Kalau sholat sunnah memang dianjurkan lebih baik di rumah. Rumah juga biar ada sinarnya gitu. Sinar untuk rumah kita. Tapi kalau sholat wajib memang abdulnya ke masjid. Jadi berangkat dari sholat tiang agama. Itu ada pendapat mengatakan laki-laki harus sholat di masjid gitu Pak? Iya, jadi ulama itu agak sedikit beda. Ada yang merupakan fardu berjamaah kifayah, itu harus di masjid gitu? Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Berjamaahnya ya bukan. Ya, yang utama adalah di masjid. Masjid. Utamanya di masjid. Jadi, tapi mayoritas ulama akan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Ya. Kalau fardu ain itu sungguh sangat beratnya ya kan. Nah, fardu ain sangat beratnya. Jadi dari aspek inilah sebagai dalam setiap waktu diingatkan oleh sholat, setiap waktu dialog dengan Allah, ditambah lagi jamaah kuat. Berarti kan mempersempit jalan setan. Nah, jadi sehingga sholat mampu memberikan sebuah kalau bahasa Islamnya athar, pengaruh Pak. Jadi perilaku kita terkontrol. Jadi perbuatan keji dan menungkar itu udah nggak keingat lagi mungkin Pak ya? Ya setidaknya tersempitkan. Tersempitkan. Gitu. Walaupun orang sholat pun itu tadi. Setan juga sempat menggoda, kan namanya juga setan, sangat licin. Yuwas bisufisurinas minal jinnati wanas. Kadang berbentuk jin, kadang berbentuk manusia. Ya, jadi kalau manusia sudah terkena setan itu kan kadang-kadang lebih dahsyat kan begitu. Jadi artinya begitu Bang. Lebih dahsyat, Pak, ya, jadi artinya berangkat dari pertanyaan Abang tadi, Bang Herman ya Asy'ari, bahwa sholat yang agama itu larinya ke situ. Kalau kita boleh eksplorasinya adalah bisa dari sisi lain juga bisa, tapi sisi dua itulah yang saya sampaikan tadi. Faktor Allah, kita selalu diarek experience dengan Allah, selalu bertanya minta langsung loh. Kemudian dengan berjamaah loh, tepat waktu. Jadi setan itu udah kesulitan. Walaupun juga setan lebih gesit daripada kita kan begitu.
Jadi dengan demikian maka dalam sebuah syair lagu itu kan walaupun kita hidup 1000 tahun, ya kalau tidak sholat apa gunanya, kan begitu. Jadi maka tiang agama itu statement yang bagus untuk kita kaitannya dengan Isra Mi'raj ini. Tapi kalau kita dalam kehidupan Pak, niatnya dalam kehidupan kita hidup ini untuk ibadah gitu, seperti apa? Atau boleh kita nggak, oh aku hidup ini untuk sholat gitu, atau gimana? Ya, pada prinsipnya semua hidup untuk ibadah ya. Ibadah. Niatnya untuk ibadah gitu. Iya, karena dalam Islam itu kan Al-Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah. Beribadah itu ya begitu luasnya ya. Aspek ibadah mahdhah, sholat, puasa, haji, dan juga ibadah dalam pengertian yang luas. Bekerja juga bagian dari ibadah Pak ya? Iya, bagian ibadah, dan kita dialog seperti ini bagian dari ibadah. Nah, sholat sebagai kontrol tadi diantaranya adalah sholat sebagai kontrol remote kita. Loh, kamu beribadah di luar, jadi sholat ini kan ini. Makanya kalau boleh saya bahasakan demikian, bawalah sholatmu ketika di pasar. Itu gimana? Pasar ini kan tempat kita bermuamalah. Makanya dalam Al-Quran itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ada juga di pasar ini kalau nggak ingat sholat, silatnya nggak dibawa, jadi nimbang tuh nggak bener. Ya kan? Ketika logikanya kalau saya visualisasi ayat ini, ketika dia membeli beras umpama, kalengnya dulu pakai liter itu diantem ke bawah, ke dalam dari luar, dong, biar muat banyak. Begitu menjual, dihantam dari luar, dong, biar muatnya sedikit. Ini logika sedikit visualisasi. Gitu, Iya, logika kecurangan seperti itu. Maka tadi berangkat dari statement awal kita, sholat sebagai tiang agama. Jadi jadilah sholat pengontrol ketika kita di pasar. Makanya kan sholat sebagai spirit kita di mana-mana. Jadi kalau kita jadi pedagang pun jadi pedagang yang benar gitu Pak ya? Kita pun sekarang jurnalistik, bawalah sholat itu di jurnalistik. Ada kaidah jurnalistik kan begitu. UN dekatnya di mana? Itu kan dalam rangka itu tadi Bang, menegakkan kejujuran, profesional kejujuran di mana? Jurnalistik berlaku, bawalah sholat ke situ. Ya, di kantor, sebagai pejabat negara, sebagai pegawai, bahkan mungkin sebagai manusia biasa. Sebagai penguasa juga, bawalah sholat sebagai penguasa. Dan ketika rakyat biasa, jangan lupa, sholat itu juga harus dibawa. Jadi semuanya wajib bawa sholat itu. Jadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menjaga perbuatan keji dan munkar dalam Al-Ankabut 45, filosofinya demikian. Bawalah kemana-mana. Rohnya itu dibawa kemana-mana. Maka sudah masuk akal ketika di kantor misalnya di Batam TV ini, ada musolahnya. Itu benar itu. Benar. Ya, kemudian di pasar ada juga musolanya. Ada fasilitas. Di kafe juga ada. Di kafe pun ada sekarang ya. Ada fasilitas di situ, tempat yang memang disucikan dan tanda kutip ya. Walaupun yang terbagus ada di masjid dan musola, tetapi setidaknya di tempat itu ada tempat musola. Ada fasilitas loh. Mengingatkan kita loh. Saya sering bawa sholat ke kedai kopi. Ke kedai kopi ini saya termasuk pengkopi, tapi bisa minum jus dan lain-lain, tapi di kedai kopi itu sedikitnya sering saya sholat di situ karena memang waktu sudah zuhur minimal 3 orang sholat di situ. Mengingatkan kita kan bisa di situ, mana tahu di kedai kopi bisa sedang ada bisnis yang kita perbincang, ya kan sebagainya. Jadi roh sholat akan dibawa, Pak. Sholat di bandara itu alhamdulillah, di bandara dimanapun ya, di Malaysia di mana bahkan diingatkan dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Kan begitu. Jadi roh-roh demikian ini yang pasti kita eksplorasi ya. Kita mengingatkanlah forum inilah setidaknya sholat itu menjadi sebuah kontrol. Kontrol keseharian kita. Kalau puasa kan kontrol tahunan. Walaupun ada juga mingguan ya, Senin, Kamis tapi yang paling remote kontrolnya adalah, kalau bisa katakan sholat adalah remote kontrol kita. Yang setiap saat bisa kita mainkan. Setiap saat kontrol harian kita sholat. Kontrol mingguan kita adalah ada puasa. Paling cepat Senin, Kamis, kalaupun Kamis ataupun Daud. Atau kontrol tahunannya adalah puasa Ramadan. Haji bagi yang mampu. Kan begitu.
Kontrol sosialnya yang paling tiap hari ketemu siapapun, orang kaya, orang miskin, apa dan tidak adalah sholat. Itu mendisiplinkan diri mendisiplinkan kita. diri kita. Dan itulah yang mengontrol perilaku kita. Yang paling setiap saat dan setiap detik, gitu kira-kira. Dari pagi dipaksa bangun subuh nih Pak ya. Subuh, sholat Harus dulu, bangun habis dulu bangun. gitu ya. Ya, begitu. Malam habis sisa tidur gitu. Nah, Jamnya juga jadi waktu kita teratur gitu Pak ya. makanya kita ketika dalam keseharian ini, kalau menurut saya pribadi ya, yang sudah saya usahakan, misalnya apalagi bepergian, nanti sholat jamak kosornya di mana ya? Udah saya pikir Pak, di sana. Jadi termasuk dalam konteks pariwisata sekalipun, itu yang ditutupkan. Jadi ketika musim pariwisata saya sampaikan, dan pariwisata itu tetap, kalau boleh saya katakan fikih pariwisata. Jadi nanti sholat jamak kosornya takdim atau takhir direncanakan. Jadi dalam konteks kita liburan, ini libur panjang nih. Itu tetap terarah kita. Jangan gara-gara liburan tertinggal sholat kita. Maka pemandu-pemandu pariwisata juga harus mengerti Medan Arian. Oh, kita sholatnya di sana. Itu terencana. Jadi kalau toh ternyata terjadi sesuatu sebelum sampai di sana, kita sudah ada niat ke sana. Jadi niatkan dulu mau jamak khosor takhir atau takdim. Nah, takhir itu di akhir, takdim itu di awal. Misalnya zuhur asar itu boleh Tapi kita niatkan dulu. Niatkan dulu. Jadi agar kontrol kita ada. Sesenang-senang apapun ya, mau namanya liburan kan melepas semuanya. Takutnya lupa gitu. Jadi itu sebagai spiritnya. Baik. Jangan sampai justru liburan kita terlupakan itu. Waduh, gara-gara liburan kita sholatnya tertinggal. Ini jadi masalah. Itu. Baik Pak Ustadz Siono, kita tahan lagi nih bincang-bincang kita Pak di segmen kedua. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena dialog kita terkait sholat sebagai inti samirat menghidupkan spirit ibadah dalam kehidupan sehari-hari akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Hai adik-adik, saatnya seru-seruan di Anak Batam Ceria. Acara seru khusus untuk anak-anak Batam. Game seru dan edukatif, kegiatan kreatif dan seni, cerita-cerita inspiratif untuk tumbuh bersama. Tayang setiap minggu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Anak Batam Ceria hanya di Batam Televisi. Inspirasi Kepri, ceria bersama, inspirasi selalu. Auto Insight, program otomotif paling lengkap dan seru. Dari mesin canggih hingga modifikasi kreatif, kami hadirkan segalanya untuk para pecinta otomotif. Info terkini, inspirasi tak terbatas, semua ada di Auto Insight. Jangan sampai ketinggalan. Auto Insight, otomotif lebih dari sekadar kendaraan. Tonton Auto Insight setiap Kamis pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam Televisi. Batam Properti, program spesial yang mengupas tuntas pilihan properti terbaik di Kota Batam. Hunian strategis, investasi menguntungkan, semua jawabannya ada di sini. Jelajahi peluang properti terbaik di Batam dan wujudkan impian Anda bersama kami. Jangan lewatkan Batam Properti, temukan masa depan Anda di sini. Tonton Batam Properti setiap Rabu pukul 11 hingga 12 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus spesial Isra Mi'raj 2025 yang bertepatan dengan 27 Rajab 1446 Hijriah. Dan kita lanjutkan lagi di segmen ketiga, sholat sebagai inti Isra Mi'raj menghidupkan spirit ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Masih bersama Ustadz Suyono yang merupakan Ketua Umum Persatuan Mubalik Kota Batam. Terima kasih Pak, ini udah kita di segmen ketiga. Ya. Bapak sudah menjelaskan tadi panjang lebar terkait inti dari sholat sendiri dan bagaimana kita menjaga khusukan kita di tengah kesibukan kita sekarang ini untuk menjaga sholat sebagai inti dari tiang agama tadi Pak, untuk membangun sebagai pondasi dari agama yang kita anut Pak ya. Ya. Baik, nah mungkin dalam konteksnya itu pribadi Pak, kalau untuk keluarga, konteks dalam hubungan konteks keluarga Pak, bagaimana peran orang tua ini dalam mengajarkan nilai-nilai sholat kepada anak-anak ya Pak? Gitu. Ya, jadi Allah berfirman itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini potongan ayat ini. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kan begitu. Nah ini adalah sebuah kewajiban kita, terutama kita laki-laki sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab kita, karena dalam hadis dikatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulu ra'in, dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya kepemimpinan dalam keluarga itu. Nah, berkaitan dengan sholat itu dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika Luqman Al-Hakim memberikan wasiat kepada anak, ya bunaya aqimis sholah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Itu. Wahai anakku, dirikan sholat. Nah itu, jadi kita potong di sini. Dirikan sholat itu perintah Allah kepada umat terdahulu, yang mana ini diwasiatkan oleh Luqman Al-Hakim, tokoh Bani Israel waktu itu, kepada anaknya. Walaupun Luqman Al-Hakim bukan seorang nabi, tapi diabadikan dalam Al-Quran karena itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi orang terdahulu juga sholat. Hanya barangkali beda caranya, waktunya, sebagaimana syariat Nabi Muhammad SAW sholat. Mungkin rakaat juga beda Pak ya? Ya beda, macam puasa juga demikian. Jadi orang terus juga sholat. Itu tinggalkan dari sisi akidah ya bunaya la tusyrik billah, jangan kau sekutukan Allah. Dari sisi ibadah, sholat menjadi sebuah prioritas. Prioritas termasuk dalam sejarahnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Rasul juga mengatakan, hadisnya sangat masyhur ini dalam berbagai riwayat, bahwasanya beliau mengatakan muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu untuk jalankan sholat. Ya, wahum abna'u sab'in sinina, ketika mereka umurnya 7 tahun. Dari mulai 7 tahun Pak ya? 7 tahun suruh perintah sholat nih, hadisnya Hasan Sahih ini ya, diperlihatkan sebagai hujah kita. Kemudian wadribuhum wahum abna'u asrin sinina, dan pukul mereka, dididik dengan keras lah ya. Kalau dipukul nanti barangkali ini sebuah peringatan keras bahwa penegasan bahwa 10 tahun ya, bahkan suruh peringatan keras ya. Bahkan dipukul, dikasih pelajaran di situ. Karena memang sholat sebagai tadi tiang agama tadi, bahkan sebagai rukun Islam, dan sholat adalah ibadah yang sangat prioritas di dalam Islam. Itu tadi. Makanya dalam konteks kita sebagai keluarga, kita bertanggung jawab bagaimana keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum naro, terutama juga anak kita ya. Jangan sampai meninggalkan sholat itu. Jadi dengan demikian bahwa sholat sebagai sebuah perintah yang sangat-sangat dominan dalam Islam, ya sangat kuat dalam Islam, dan punya tujuan yang sangat mulia. Kata Allah itu dalam Al-Quran, aqimus sholata lidzikri, tegakkan oleh sholat untuk mengingat aku. Jadi makanya kita, keluarga kita, ya kita jaga agar supaya selalu ingat kepada Allah melalui apa? Melalui sholat. Bahkan sholat itu salah satu ibadah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, kecuali tertidur ataupun terlupa. Kalau tidur atau lupa, makanya dia diampuni oleh Allah. Tetapi cepat sholat ketika sudah ingat, man nama an sholatin au nasiyaha kalau dia tertidur lupa, ingat langsung sholat dia, walaupun dah lewat waktu. Dua itu aja yang diampuni. Kalau sengaja, itu sama sekali tak diampuni, tak bolehkan oleh Islam, kecuali bertobat.
kan begitu. Bahkan sebagian mazhab besar jumhur itu mengatakan ya harus diqadha kan gitu. Walaupun ada juga cukup bertobat, walaupun tobat itu bukan sesuatu yang mudah kan begitu. Jadi artinya sholat ya sebuah kewajiban kita, bagaimana sholat menjadi kontrol harian kita. Kalau boleh saya sampaikan simpulannya, sholat sebagai remote kontrol harian kita. Untuk kita, konteks kita, keluarga kita akan tetap menjalankan sholat sebagai ibadah yang sangat urgent, sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sedikit Pak, pesan utama dari peristiwa Isra Mi'raj yang bisa kita terapkan untuk memperbaiki komitmen kita terhadap ibadah sholat. Mungkin hikmahnya seperti apa Pak? Ya, yang pasti ya secara singkat sebagai closing statement ya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang agung, dan di situ Rasul mendapatkan sebuah motivasi besar perjalanan kehidupan beragama ini, dan dimana kita wajib meyakininya. Dan kedua, selanjutnya disitulah ada wahyu sholat secara langsung ya, yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa yang agung itu, yang diwajibkan ke umatnya termasuk kita untuk sholat itu. Makanya di peringatan di Isra Mi'raj tahun ini ya, melalui Batam TV ini kita bersuruh jaga sholat kita. Agar apa? Kalau kita semua menjaga sholat kita, ya tentunya kaum muslimin dan muslimat, insya Allah maka ketika sholat kita benar dan sholat kita bawa ke dalam kehidupan tadi, ke pasar, ke kantor, ke jalan raya, dan semuanya. Artinya pun dimanapun gitu Pak ya? Dimanapun, maka insya Allah kita akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Penuh ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sehingga yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia sejahtera, bahagia, akhirat juga bahagia, terhindar dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian kira-kira simpulan singkat kita closing statement ini. Baik, terima kasih sekali lagi Ustaz. Sama-sama Bang Irman. Dan saya hari ini cukup dapat pencerahan Pak, terutama terkait Ustadz yang Ustadz bilang tadi terkait sholat merupakan tasbih terlengkap ya, atau zikir terbesar. Zikir terbesar. Iya. Itu yang menjadi poin bagi saya hari ini. Betul. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian dialog khusus kita kali ini terkait sholat sebagai inti Isra Mi'raj, menghidupkan spirit ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, saya Herman Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah. Batam TV, inspirasi Kepri.